Tadi mah kamera, sorry, kamera tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kuningan, masih di jelajah wisata desa 1001 Warna Kuningan. Pagi ini kita sudah melangkahkan kaki ke wilayah Kuningan Timur, di mana posisi Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Setelah menempuh beberapa jam, memang lokasi di daerah sini memang sangat potensi, kemudian juga banyak sumber-sumber mata air dan sumber-sumber wisata yang berada khususnya di wisata Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Nah, kebetulan hari ini kita sudah berada tepatnya, walaupun karena sedang ada hujan, jadi kita singgah sedikit untuk berbicara dengan Pak Pustur. Sedikit akan kita cerita tentang sejarah maupun potensi yang ada di Desa Sumberjaya. Oke. Jadi sejarah desa itu dulu kononnya tahun 62. Oke. Desa Sumberjaya itu pendirinya itu adalah Bapak Ahmad Subroto, almarhum itu sendiri. Jadi dari Ahmad Subroto itu udah ada 7 kubu ya, sampai Pak terakhir sekarang Pak Edi Hartono gitu. Oke. Jadi Pak Edi Hartono yang jadi kepala desa terakhir itu. Terus Sumberjaya itu dulunya terdiri dari beberapa, termasuk di Desa Citikun, Desa Citundun. Ya. Itu dulunya induknya itu Sumberjaya. Tahun 62 pindah ke sini, ini ke ibu kotanya di Dusun Karanganyar. Terus Desa Sumberjaya itu punya 4 dusun. Dusun Karanganyar, Balandongan, Kambangan, dan Pawasa. Yang mana di desa kami ini punya beberapa wisata lah, tempat-tempat wisata. Di antaranya ikon yang akan kami kembangkan. Satu, wisata air panas Balandongan, yang mana kenapa disebut Balandongan, karena Ada sejarah ya? ada sejarah dari bahasa Landong, obat bahasa. Ya. Oke. Kalau bahasa Sunda Londong, bahasa Indonesianya kan obat. Pengobatan. Jadi kami menginginkan kedepannya itu objek wisata air panas tersebut bisa dijadikan alternatif pengobatan secara tradisional, karena emang mengandung belerang gitu. Airnya itu gitu. Malahan ya khusus untuk penyakit kulit. Malahan kononnya dulu ada yang nggak punya anak, gitu, yang punya anak rendam ke situ ya kan, kemudian ya takdir Allah syariatnya dari berendam di situ jadi punya anak gitu. Itu penemuan tahun berapa, Pak? Waduh, kalau pertemuan dari dulu itu. Dari dulu ya? Dari dulu. Oke. Kayaknya dari semenjak kapan ya? Pokoknya dari dulu lah, kita nggak udah, kalau ini emang kalau katanya kalau dari orang-orang geologi dulu emang ini udah ratusan tahun. Oke. Siapa yang pernah petugas pemerintah atau pejabat yang sudah melihat di sana? Ya, yang pertama kedulu dari SDAP ya. Ya, SDAP. Sumberjaya Air, sekarang mah ke PUPR. Terus kami juga sudah melangkah ke ini wisata Kuningan. Jadi dinas wisata sudah mengajukan proposal dulu 7 tahun belakang gitu. Cuma setelah dilihat itu karena area, kalau wisata untuk ini arealnya kan harus luas. Tapi kami belum punya gitu loh, ya untuk aja gitu. Itu berapa luas, Pak? Kalau memang ada tempat yang buat Jadi bermata air itu? tanah yang kita sediakan sekitar yang punya kolam-kolam itu aja ya, itu cukup, menurut kami udah cukup. 200 hampir 4.000 meter udah ada. 4.000 meteran ya? Sama kas desa itu di situ. Oke. Rencananya nama kawasan tersebut air panas apa, Pak? Jadi wisata air panas Balandongan. Balandongan. Ya, tadi itu petikan sedikit tentang mengenai sejarah, kemudian situs wisata desa, kemudian juga ekonomi kreatif dan lain-lainnya. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah bersama juga tim pembina jelajah wisata desa, melihat potensi-potensi yang ada di Desa Sumberjaya ini. Seperti apa harapan buat masyarakat ini? Kita langsung tanyakan kepada pembina jelajah yang hari ini menemani kami ke lokasi. Tanggapan dari saya, dengan tadi disampaikan bahwasanya sumber air panas tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang punya penyakit kulit, bisa berobat di sana. Yang mudah-mudahan apabila sudah terbentuknya wisata tersebut,
banyak pengunjung dan banyak warga yang memanfaatkan, dan bisa juga mengangkat perekonomian warga khususnya Desa Sumberjaya pada umumnya desa-desa yang lain, karena akses menuju ke Desa Sumberjaya ini banyak melalui akses desa-desa lain, terutama dari mulai Luragung. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya kami dari tim jelajah wisata 1001 Warna wilayah Kabupaten Kuningan membawa berkah bagi Desa Sumberjaya. Ya, itu aja. Baik sahabat Kuningan, masih tetap di jelajah wisata 1001 Warna Kuningan. Di timur Kuningan terdapat salah satu sumber mata air panas yang konon katanya mengandung riwayat sejarah maupun sebagai obat sarana kehidupan di Desa Sumberjaya. Karena posisi Desa Sumberjaya merupakan posisi wisata religi, terdapat juga wisata alam dan juga wisata-wisata rempah-rempah. Hari ini kita akan coba sedikit minta komentar tentang bagaimana sejarah wisata yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Dan hari ini alhamdulillah sudah bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat yang legendaris tentunya. Bisa kita kutip keterangan tentang situs sumber air panas yang merupakan sumber dari kejayaan masa lalu dan hari ini masih banyak diakomodir oleh masyarakat seputar Kabupaten Kuningan yang ramai-ramai mendatangi ke situs air panas. Kita kilas balik dulu ya, bahwa Sumberjaya itu waktu dulu zaman Hindu namanya Balekambang ya. Balekambang. Iya, Desa Balekambang. Kemudian bagian dari, kalau kita lihat peta zaman dulu, itu bagian dari distrik Luragung. Saya buka, itu bagian dari distrik Luragung. Dan Sumberjaya itu dulu adalah, Balekambang itu adalah pusat desa dulunya. Pusat desa ya. Kenapa saya katakan pusat desa? Ini dulu desa induk Sumberjaya. Dari 9 dusun yang sekarang pecah menjadi 4 desa. Citundun, Sumberjaya, Lebak Herang, dan Citik. Kembali lagi bahwa nama Sumberjaya itu lahir tahun sekitar 1900-an lah, pada zaman PIPI dan zaman POC. Dulunya itu Balekambang. Balekambang. Itu masa lalu. Kemudian tentang air panas. Air panas itu turun-temurun dari zaman nenek moyang itu dipercayai oleh masyarakat di sini. Mohon maaf yang tidak percaya ya, ini diyakini oleh masyarakat ini air panas tersebut adalah sumber dari kejayaan. Sehingga pada saat itu karena Balekambang Hindu, mungkin leluhur di sini diganti namanya, asalnya dari air itu. Karena banyak orang yang mempercayai kalau mandi di situ, minum airnya di situ karena air belerang. Keinginan seseorang, misalnya punya keinginan, dia melakukan sebuah ritual di situ, mandi kemudian meminumnya, terkabul, sehingga muncul bahwa ini air panas kejayaan. Sehingga muncul nama Sumberjaya. Itu mungkin intinya. Dan mohon bahwa ini yang percaya aja, kalau yang nggak percaya jangan, karena ini sebuah mitos. Tapi anehnya sampai sekarang orang beramai-ramai ke sana. Gitu. Nah, dari proses Balekambang ke Sumberjaya itu panjang, sehingga ada 2 mitos. Pertama, Cipanas tersebut, kemudian muara dari aliran sungai Cipanas ini kan bertemu dengan muara sungai di sana. Itu biasanya ada orang yang mempercayai 2, mandi di sana juga di Cipanas, kemudian juga mandi juga di muara dari hulu air Cipanas tersebut. Namanya muara apa, Pak? Muara Cigolok. Cigolok. Ini merupakan anak sungai yang termasuk ke Das Cisanggarung. Jadi Das Cisanggarung ini anak sungainya dari sini. Gitu. Kalau kita melihat peradaban zaman dulu kan, zaman kerajaan Hindu, peradaban itu di aliran sungai. Artinya raja-raja Hindu itu pasti dia memiliki sebuah kerajaan di bawah, di bukit-bukit gunung. Kebetulan ini daerah pegunungan semua. Kalau ke sebelah sana itu banyak prasasti batu tulis ada, kemudian situs
Batu Tulis, kemudian situs Semar, situs Bangkong, itu legendanya panjang gitu. Kalau diceritain, waduh. Nah kalau khusus Cipanas itu, Iya. jadi orang-orang yang mempercayai bahwa mereka punya keinginan, kemudian ingin tercapai keinginannya tersebut, dia melakukan sebuah ritual mandi di sana, kemudian dia mandi juga di muara sini. Tentunya nanti ada kuncinya di sini, saya adalah kokolot di sini namanya gitu kan. Dan alhamdulillah Pak Asep lihat sendiri itu area Cipanas mungkin kan Salah satu itu ya. itu udah benar-benar terpelihara di situ. Tidak ada yang mengganggu sama sekali maupun siapapun. Itu seperti itu aja. Dari dulu tuh. Pak. Dari dulu seperti itu aja. Airnya muncul di sela-sela batu kan. Betul. Kemudian ada kubangan seperti itu, memang alam yang membuatnya. Alam yang membuatnya. Tidak ada eksploritas dari pengaruh dari pihak luar, tidak. Belum kita kembangkan, kebetulan kepala desanya mungkin punya rencana yang akan datang. Cuma saya nitip bahwa itu Cipanas itu harus dilestarikan, kemudian dirawat, sekaligus dimanfaatkan. Jangan sampai dimanfaatkan, dirawat tidak, dilestarikan tidak. Dan saya berharap situs Cipanas itu bagian dari kekayaan daerah Kabupaten Kuningan. Karena jarang terjadi bahwa air panas di Kuningan tidak banyak. Tapi saya yakin setiap air panas yang muncul di dalam bumi itu pasti ada ceritanya. Ada cerita. Dan ini ceritanya seperti itu karena air panas itu diyakini oleh pada zaman turun-temurun dari tahun berapa ke berapa gitu kan. Diyakini bahwa airnya ada sebuah karomah kejayaan, sehingga dipercaya dan muncul nama Sumber Jaya. Itu mungkin kalau saya sebagai masyarakat bahwa potensi wisata itu di setiap desa di wilayah Kabupaten Kuningan memiliki potensi. Tinggal mungkin kemampuan sumber daya manusia dari setiap desa tersebut mampu nggak mengelola itu. Dan pemerintah daerah juga saya yakin sudah tahu wisata-wisata tiap desa, karena kita lihat program pemerintah juga ada desa wisata, ada desa Pinunjung dan lain sebagainya. Saya mungkin udah tahu. Dan saya berharap bahwa wisata Kuningan, terutama wisata alam dan wisata lainnya di Kuningan ke depan lebih maju, sehingga bisa mendongkrak perekonomian warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Itu harapan saya. Dan saya yakin, insya Allah dengan keyakinan kita sebagai warga Kuningan, ke depan Kuningan akan lebih maju dan lebih maju lagi. Potensi wisata air panas yang dihasilkan oleh alam itu sangat unik. Karena kenapa? Sumber air panas tersebut keluar dari belahan batu yang notabene-nya memang diriwayatkan dari zaman terdahulu. Dan yang lebih unik adalah air sumber panas tersebut keluar dari belahan batu yang mempunyai 6 titik sumber mata air yang perlu dilestarikan dan dikembangkan menjadi sebuah potensi wisata di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Ciwaru. Untuk itu kita langsung lihat seperti apa keterangan-keterangan yang akan kami himpun dari jelajah wisata desa. Kita lihat ke lokasi. Nampak situasi tentang kantor pemerintahan desa Sumber Jaya, Kecamatan Ciwaru. Seperti inilah, di samping dengan view-view yang indah, juga kemudian keramah tamahan dan juga potensi-potensi wisata yang terkandung di dalamnya banyak sekali untuk kita akomodir menjadi sebuah kawasan desa wisata. Kita akan temui salah satu pemerintahan desa yang hari ini mungkin masih berada di kantor kepala desa. Desa hari ini
kami sudah memasuki ruangan kantor kepala desa sudah di aula Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru. Ada beberapa perangkat desa yang menemani kami dari tadi untuk menanyakan sesuatu hal dan potensi-potensi wisata. Dan alhamdulillah kita ketemu dengan Sekretaris BPD Desa, dengan Kang Arun. Kita akan tanya harapannya seperti apa tentang potensi yang ada di desa seperti ini. Oke Kang Arun, sedikit mengenai potensi yang sudah kami lihat tadi, harapan terbesar dari pemerintah desa seperti ini. Baik, terima kasih kan. Saat ini kita memang punya potensi desa yang cukup bagus ya, yaitu air panas, air panas. Itu menjadi salah satu bisa jadi ikon di desa kami. Cuman saat ini memang yang jadi kendala untuk di desa kami salah satunya yaitu dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah desa ataupun pemerintah daerah. Salah satu memang yang kami butuhkan saat ini memang dukungan infrastruktur. Infrastruktur untuk menjangkau ke sana memang dianggap kurang maksimal ya. Kurang maksimal, seperti kita lahan parkir atau mobil-mobil yang besar sulit untuk masuk ke daerah sana. Selain untuk dukungan infrastruktur, itu juga untuk anggaran lainnya juga sebetulnya kita butuh ya, pengelolaan dan lain sebagainya. Dan juga kita butuh juga untuk pemberdayaan, dukungan dari pemerintah daerah. Seperti halnya kita butuh waktu untuk melatih lah orang-orang di sana seperti apa sih cara mengembangkan wisata dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kita juga butuh dukungan seperti itu. Saja saya rasa harapannya Mimpi apa desa Sumberjaya ke depan? Saya rasa mimpinya tidak muluk-muluk ya. Kita punya mimpi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya syukur-syukur kita bisa kesejahteraan masyarakat berbasis wisata. Karena seperti kita tahu kalau wisata itu nanti kan bisa berdampak banyak ya. Perekonomiannya nanti akan tumbuh. Di sana kreativitas anak mudanya juga akan tumbuh. Di samping penghasilannya juga nanti akan menaik. Saya rasa harapan saya terhadap Desa Sumberjaya seperti itu. Itu tadi kan sedikit dari Sekretaris BPD Desa Sumberjaya. Kita akan coba tanya sedikit tentang potensi wisata sumber air panas. Kebetulan beliau adalah penggerak dari objek wisata air panas dengan Pak Adus yang hari ini ikut bersama kami. Ya Pak, gimana? Cerita sedikit Pak tentang pengembangan kemarin tadi wisata itu Pak. Tentang wisata itu untuk pengembangan ya intinya saya mungkin salah satu penggerak di sini. Ya di sini adalah udah di desa ini saya udah punya rekan yang dinamakan Prof Darwis, itu udah ada sebetulnya. Cuman memang kami itu yang tadi dibilang Pak Arun, kami itu membutuhkan itu satu cara pelatihan kami untuk kami sebagai penggerak itu kami perlu dilatih. Ya, kami tidak muluk-muluk sebagai penggerak itu udah lihai. Justru kami penggerak itu karena ingin mengembangkan. Cuman ya potensi kami SDM kami itu masih minim. Makanya kami ingin bimbingan, adanya bimbingan. Terus yang untuk pengembangannya di samping bimbingan kami itu ya secara jujur aja dana itu otomatis harus ada. Nah sementara kami tidak punya uang apa-apa, dari mana itu dana? Sementara yang dilakukan hanya memohon ke desa atau kepala desa. Tapi alhamdulillah ya mungkin sedikit demi sedikit kepala desa udah mulai merespon. Cuman ya belum aja sampai saat ini ya belum ada realisasinya. Cuman nggak ada respon. Mudah-mudahan ya dari yang datang sih banyak sebenarnya yang ingin membantu ya. Cuman ya ketika sudah dikontrol ya sampai detik ini ya kami belum ada tanggapan apa gitu. Ya kami selalu menunggu gitu. Karena untuk pengembangan lebih lanjutnya kami cuma bisa sampai sini ya, intinya hanya bisa merawat, membersihkan, nggak bisa mengelola lebih jauh. Harapannya ya harapannya itu aja. Jadi satu untuk meningkatkan SDM kami sebagai penggerak. Kedua, ya dukungan dari pemerintah, dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa ataupun pemerintah pusat. Itu kami selalu tunggu dukungannya, bantuannya gitu, untuk mengembangkan Cipanas ini. Dan harapan lagi
Untuk Desa Sumberjaya itu dari dulu saya selalu mengajukan untuk jadi desa wisata. Nah, desa wisata itu tidak hanya untuk di Cipanas dan masuk ke desanya pun di desanya itu berbentuk kawasan wisata sampai di desanya di dusun-dusunnya gitu loh, dusun wisata. Karena emang bukan hanya di dusun Balandongan yang ada air panas, di dusun Pawasa itu ada Curug Minujati, itu merupakan wisata juga. Cuman emang belum kesentuh oleh pemerintah. Sementara kami penggerak itu mungkin kami minim lah, belum bisa lebih jauh bergerak. Baik, itu tadi petikan sedikit tentang pengelolaan wisata di Desa Sumberjaya. Sumberjaya membutuhkan SDM-SDM yang mumpuni, terutama bimbingan dari pemerintah tentang masalah diklat kewisataan agar menjadi potensi pengembangan wisata dan menjadi edukasi serta menimbulkan kreatif ekonomi masyarakat. Potensi Desa Sumberjaya kita akan sedikit mengulas sedikit dari pakar kesejahteraan. Potensi apa aja sih yang ada di Desa Sumberjaya? Mungkin Pak Kustur bisa menjelaskan sedikit Pak potensi yang ada di Desa Sumberjaya. Ya tadi potensi yang ada di desa kami ini sebenarnya tadi wisata air panas ya, dan banyak lagi sebenarnya potensi-potensi sumber daya alam yang harus lebih dikembangkan. Termasuk rempah-rempah ya? Iya, termasuk rempah-rempah di sini udah banyak, kemiri salah satunya. Ini dari dulu emang kemiri di wilayah Kecamatan Kuali itu memang ikonik ada di Sumberjaya gitu. Malahan pernah saya mencatat itu 1,5 miliar itu ada kita punya dari selain itu kita punya bawang merah, terus kopi juga gitu. Terus sekarang desa sedang mencanangkan program menanam pohon yang mengandung banyak sumber air, diantaranya contohnya picung gitu. Itulah kami upayakan dari pemerintah desa. Harapannya dengan semua wisata ini apabila ini kan harapannya kesejahteraan masyarakat, diantaranya salah satunya itu akan terdongkraknya ekonomi dengan banyaknya tenaga kerja yang bisa dipekerjakan gitu. Karena sekarang banyak sekali lah sumber daya manusianya di sini, cuma emang kami dari desa belum bisa memberdayakannya secara maksimal. Itu harapan dari kami. Itu tadi potensi-potensi di mana adalah dari potensi bumi, yaitu adanya rempah-rempah baik kopi, bawang merah, kemudian kemiri, kemudian juga gula aren ya Pak. Iya, gula aren. Nah, ini adalah menjadi sebuah promosi wisata Desa Sumberjaya di mana potensi kreatif ekonomi akan bangkit, terlebih kalau memang potensi wisatanya didukung oleh baik pemerintah daerah maupun pusat. Kembali kepada salah satu sebuah wisata, bahwa wisata desa merupakan potensi menuju ke desa-desa unggulan di Kabupaten Kuningan. Sahabat jelajah wisata desa, posisinya sekarang kita sedang memasuki ke kawasan sumber mata air Paci Panas di Sumberjaya. Dan seperti apa, kita langsung ke lokasi bersama tim jelajah wisata 1001 Kuningan.
keindahan, juga ada potensi air panas yang bisa dijadikan sebagai alat terapi kesehatan masyarakat desa.